Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai dinamika rotasi. Ini soalnya, gambar di bawah menunjukkan batang kayu homogen AB yang panjangnya 2 meter dan beratnya 20 Newton. Jadi ini gambarnya, ujung B dihubungkan dengan engsel pada dinding dan pada ujung A diberi beban seberat 10 Newton. Selanjutnya, ujung A diberi tali pendukung dan dihubungkan ke dinding di sebelah atas engsel. Jika batang kayu berada dalam keadaan seimbang, berapakah besarnya tegangan tali T? Jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang batang AB-nya, atau di sini adalah jarak dari A ke B, yaitu RAB sama dengan 2 meter. Jadi ini panjang batang AB-nya. Kemudian berat batangnya, jadi di sini adalah WAB, ini berat batang AB sama dengan 20 Newton. Kemudian di sini berat bebannya, di sini adalah WA, jadi WA ini adalah berat beban, yaitu sama dengan ini, jadi di sini adalah 10 Newton. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tegangan talinya. Jadi di sini T sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini sebelum menjawab soal ini, kita gambarkan arah-arah gayanya yang terjadi pada batang AB ini. Jadi di sini ada gaya tegangan talinya. Jadi di sini adalah T-nya. Kemudian di sini ada gaya beratnya. Jadi di sini gaya berat bebannya, yaitu W. Jadi kita anggap di sini adalah gaya berat bebannya. Kemudian karena batangnya diketahui beratnya, berarti di sini berat batangnya ini terletak di tengah-tengah. Karena di sini titik berat benda biasanya berada di tengah. Jadi ini adalah berat batang AB-nya, atau di sini adalah WAB. Jadi ini berat batangnya. Jadi ini arah-arah gayanya. Kemudian di sini syarat kesetimbangan pada benda ini merupakan salah satu benda tegar. Maka di sini kita memakai sigma torsi sama dengan 0. Jadi di sini kita tentukan pusat torsinya. Jadi pusat torsinya ini adalah berada di sini. Jadi ini pusat torsinya yaitu di titik B. Karena di sini adalah engsel dan engsel ini adalah bisa berputar. Jadi kita anggap di sini adalah pusat torsinya. Kemudian di sini kita gambarkan gaya yang sudutnya adalah 90 derajat. Jadi di sini gaya yang 90 derajat adalah ini. Jadi ini adalah gaya T-nya. Jadi T, kemudian di sini sudutnya adalah sudut tetanya. Ini kita bisa cari sudut besar sudut tetanya. Jadi theta sama dengan di sini adalah 60 derajat. Kemudian di sini ini bisa dicari sudutnya. Jadi ini besar sudut lurus ini adalah 180 derajat. Jadi besar sudut lurus ini 180 derajat, maka ini jumlahnya 180, maka di sini adalah 120 derajat. Jadi ini besarnya 180 derajat. Jadi totalnya ini 180 derajat. Jadi di sini adalah 120 derajat. Maka sudut theta ini adalah suatu segitiga. Jadi suatu segitiga ini jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi di sini 180 derajat, maka dikurangi sudut yang diketahui ini. Jadi di sini dikurangi dengan 30 derajat ditambah 120 derajat. Maka di sini sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ini ditambah 120 derajat adalah 150 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini dikurangi hasilnya adalah 30 derajat. Jadi tetanya adalah 30 derajat. Maka di sini karena T ini diproyeksikan ke sini yaitu depan sudutnya, berarti ini adalah T sin theta. Jadi T sin theta. Kemudian ini karena di sini ini sudutnya miring, kita bentuk yang membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini adalah WA sin. Jadi WA sin ini sudutnya yaitu adalah ini 60 derajat. Jadi WA sin 60 derajat. Kemudian di sini juga sama, ini kita bentuk sudutnya 90 derajat karena untuk menghitung torsi ini jaraknya harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini WAB sin. Jadi sin di sini juga sama yaitu 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Jadi ini gaya-gayanya kita bentuk
membentuk sudut 90 derajat terhadap batang AB ini. Maka di sini sigma torsi sama dengan 0. Jadi kita arahkan torsinya yaitu ke pusat torsinya. Jadi di sini berputarnya ke sini, kemudian ini berputarnya ke sini. Jadi yang positif adalah yang berlawanan jarum jam, yaitu ini. Ini positif karena berlawanan jarum jam, dan ini negatif, dan ini negatif karena searah jarum jam. Jadi di sini sigma torsi yang positif adalah ini, jadi T sin theta, theta-nya yaitu ini 30 derajat, jadi 30 derajat, kemudian dikali dengan ini jarak dari T sin ini adalah jaraknya yaitu AB. Jadi di sini RAB, jadi dikali dengan RAB, jadi gaya dikali dengan jaraknya, ini adalah rumus torsinya. Kemudian dikurangi, kemudian gaya selanjutnya di sini adalah W, jadi WA, jadi di sini adalah WA sin. Jadi karena membentuk sudut 60 derajat dan sudut yang 90 derajat ini yang sudut tegaknya yaitu ini adalah WA sin 60. Jadi di sini 60 derajat kemudian dikali dengan RAB. Karena gayanya terletak di titik A atau jaraknya dari pusat torsi ini adalah AB. Kemudian di sini min yaitu gaya di ini yaitu tengah-tengah dari AB ini. Jadi di sini adalah WAB sin karena membentuk sudut, karena di sini gaya berat dan membentuk sudut 60 derajat, di sini 60 derajat, dan ini adalah proyeksinya, jadi kita anggap di depan sudut, jadi di sini WAB sin 60 derajat dikali dengan, yaitu di sini adalah titik tengahnya, dimisalkan di sini adalah O, berarti di sini adalah OB, jadi di sini ROB. Jadi ini jumlah torsinya, jadi di sini sama dengan 0. Jadi ini jumlah torsinya. Ini kita hitung ROB-nya. Jadi ROB ini adalah setengah dari AB. Jadi di sini ROB sama dengan setengah RAB. Karena letaknya adalah di tengah-tengah. Karena di sini adalah titik beratnya. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan RAB-nya adalah ini 2. Jadi di sini 2. Hasilnya adalah sama dengan 1 meter. Jadi setengah dikali 2, ini bisa dicoret, jadi hasilnya adalah 1. Jadi ini 1 meter. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini T dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian dikali dengan RAB, RAB ini adalah 2, jadi di sini dikali 2, kemudian dikurangi WA, berat WA ini adalah 10, jadi di sini 10 dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3, kemudian dikali dengan RAB, yaitu ini 2, jadi di sini dikali 2, kemudian min WAB, ini berat benda AB-nya, yaitu ini 20, jadi di sini 20, dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3, kemudian dikali dengan ROB, yaitu ini, yaitu 1, jadi di sini dikali 1, sama dengan 0. Jadi di sini, ini hasilnya habis, jadi di sini adalah T dikali 1, yaitu T, kemudian dikurangi 10 dikali setengah dikali 2, jadi 2 ini habis, maka hasilnya di sini 10 dikali akar 3, jadi di sini 10 akar 3, kemudian di sini min 20 kali setengah akar 3 dikali 1, jadi ini 20 dibagi 2 adalah 10, kemudian dikali 1 adalah 10 akar 3, jadi di sini 10 akar 3 sama dengan 0. Maka di sini T min 10 akar 3, kemudian min 10 akar 3, ini bisa dijumlah. Jadi di sini min 20 akar 3 sama dengan 0. Jadi di sini T sama dengan 20 akar 3. Jadi ini tegangan talinya yaitu 20 akar 3 Newton. Jadi ini jawabannya. Jadi tegangan tali pada sistem benda tegar ini adalah 20 akar 3 Newton. Demikian pembahasan mengenai keseimbangan benda tegar.